Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alvina Nuraini dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan antara Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dengan COVID-19 dan vaksinnya. Perkembangan ilmu di Indonesia salah satunya yaitu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini tidak terlepas dari globalisasi yang membuat Indonesia berperan aktif di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan. Di masa pandemi seperti ini, kesehatan masyarakat sangat perlu diperhatikan karena virus corona atau COVID-19 yang sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia dan siap menyerang manusia kapanpun dan dimanapun. Teman-teman sudah tahu kan apa itu COVID-19? Jadi, menurut jurnal Inisiologis bulan Oktober 2020, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Nah, untuk vaksin corona itu apa sih? Menurut Kemenkes RI, vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan tubuh atau herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Teman-teman tahu tidak, ada apa saja jenis vaksin yang ada di Indonesia? Negara Indonesia telah melakukan pengimporan vaksin COVID-19. Menurut Kementerian Kesehatan, melalui keputusan Menteri Kesehatan RI telah menetapkan 6 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan untuk melaksanakan vaksinasi di Indonesia. Vaksin tersebut diantaranya yaitu 1. Vaksin Sinopharm. Vaksin Sinopharm ini ditemukan di Cina. Vaksin ini memanfaatkan virus corona yang sudah dimatikan atau disebut dengan inactivated vaksin dengan mengajarkan sistem kekebalan untuk membuat antibodi melawan virus corona. Setelah vaksin ini disuntikkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan dapat merespon infeksi virus corona hidup. Sistem kekebalan tubuh seperti sel B akan menghasilkan antibodi yang menempel pada penyerang sehingga dapat mencegah masuknya virus ke sel tubuh manusia. Yang kedua yaitu AstraZeneca. Vaksin ini merupakan vaksin vektor adenoviral rekombinan yang menggunakan sebagian kecil materi genetik dari patogen, yaitu SARS-CoV-2 untuk memicu respon imun. Kelemahan vaksin jenis ini yaitu suntikan penguat mungkin diperlukan dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu vaksin Moderna. Vaksin Moderna menggunakan mRNA atau messenger RNA. Vaksin mRNA COVID-19 akan memberi petunjuk kepada sel tentang cara membuat bagian protein S yang tidak berbahaya. Setelah tubuh mendapatkan vaksin ini, sel akan mulai membuat potongan protein dan menampilkannya pada permukaan sel. Sistem kekebalan tubuh akan mengenali bahwa protein tidak termasuk di sana dan mulai membangun respon kekebalan dan membentuk antibodi. Yang keempat yaitu vaksin Pfizer. Vaksin ini berbasis teknologi messenger RNA atau mRNA. Vaksin ini menggunakan gen sintetis yang lebih mudah diciptakan, sehingga bisa diproduksi lebih cepat dibanding teknologi biasa. Virus yang tidak aktif ini tidak menyebabkan sakit, tetapi mengajari sistem imun untuk memberikan respon perlawanan. Dengan mRNA, tubuh tidak disuntik virus mati maupun dilemahkan, melainkan disuntik kode genetik dari virus tersebut. Hasilnya, tubuh akan memproduksi protein yang merangsang respon imun. Yang kelima yaitu vaksin Sinovac. Vaksin ini bekerja dengan menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga antibodi dapat melawan virus corona. Vaksin ini dibuat dengan metode virus yang telah dimatikan atau inactivated virus. Dengan cara ini, tubuh bisa belajar mengenali virus penyebab COVID-19 SARS-CoV-2 tanpa harus menghadapi risiko infeksi yang serius. Dan yang terakhir yaitu vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Vaksin corona ini merupakan vaksin yang diproduksi oleh Indonesia. PT Bio Farma telah menerima sertifikat yang mengatakan fasilitas produksinya layak untuk memproduksi vaksin COVID-19. Sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau CBOB atau Good Manufacturing Practice atau GMP ini resmi diberikan oleh Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan atau BPOM kepada pihak Bio Farma.
Selain memproduksi, Bio Farma juga telah menyiapkan sistem distribusi yang terintegrasi digital untuk memastikan jaminan kualitas dari vaksin yang akan diberikan pada rakyat Indonesia. Banyak sekali bukan jenis vaksin yang ada di Indonesia. Oh iya, teman-teman udah tahu belum bagaimana pendapat masyarakat saat sudah tahu bahwa vaksin COVID-19 sudah ada di Indonesia dan akan disebarkan ke seluruh masyarakat? Kalau belum, yuk simak terus videonya. Kalau saya sih ya nggak terlalu antusias, tapi ya berharap dengan adanya vaksin ini ya Bali kembali normal seperti dulu ya, untuk pariwisata jalan lagi dan hotel-hotel dan restoran kembali buka sih, itu aja sih. Senang sekali, ya. Ya antusias sekali ya. Ya, biar Bali itu biar aman ya. Biasa aja sih, nggak kurang menarik gitu. Antusias sekali. Kalau kita rakyat kecil kepengen banget divaksin. Antusias ya, maksudnya biasa aja. Sangat senang sih, apalagi dibilang gratis ya. Ya kemungkinan pariwisata cepat normal lah. Kehidupan di Bali semakin maju kalau udah sampai vaksin di Bali. Wow, ternyata bermacam-macam sekali ya. Ada yang antusias, tapi juga ada yang biasa aja. Kalau teman-teman gimana nih reaksinya pas tahu kalau vaksin sudah ada di Indonesia? Komen di bawah ya. Nah, teman-teman tahu tidak bagaimana tanggapan masyarakat yang sudah divaksin? Kalau belum, yuk simak terus videonya. Beberapa jam setelah saya divaksin, saya merasa sedikit panas dingin dan saya merasa agak lemas. Efeknya setelah beberapa jam divaksin, kepalaku rasanya pusing, Mbak. Terus ngantuk gitu. Terus tanganku nyeri beberapa hari setelah divaksin. Itu Mbak, kemarin saya habis divaksin. Nah itu badan saya tuh terasa lemas. Lah hampir 2 hari tuh saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus badan saya itu panas dingin gitu. Terus belakang mata saya ini itu rasanya nyeri gitu. Terus kepala saya juga pusing. Ya pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain, Mbak. Ya biasa-biasa saja ya, kayak dia nggak ada rasa yang katanya sakit atau gimana, sehat-sehat saja. Jadi, kesimpulannya adalah setiap masyarakat memiliki efek samping yang berbeda-beda setelah dilakukan vaksinasi COVID-19 ini. Nah, untuk mengakhiri video kali ini, saya mau mengingatkan untuk jangan takut divaksin. Efek dari vaksin itu adalah hal yang biasa. Kalau teman-teman minum obat, pasti ada efeknya kan, seperti mengantuk dan efek lainnya. Nah, vaksin COVID-19 ini juga seperti itu. Oh iya, meskipun sudah divaksin, peraturan pemerintah mengenai 5M jangan sampai lupa ya. Tetap harus dipatuhi kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Oke, sekian video dari saya. Yang baik silahkan diambil, yang tidak baik jangan ditiru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.